Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia bersama Perempat RRI Padang hingga saat ini pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan sanak pandanga, sebagaimana biasa, di Kamis pagi ini kita kembali berjumpa dalam acara atau spesial program Perempat RRI Padang, yakninya kearifan lokal Minangkabau, yang merupakan ruang untuk menelusuri kembali ya kearifan-kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang kita dan mencoba memahaminya terus mengapresiasinya ya, dan sejauh kita sanggup kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Baik, adun sana pendengar, pada pagi ini kita masih akan melanjutkan perbincangan kita seputar konsep kepemimpinan menurut Tambo Adat Minangkabau ya. Yang pekan lalu sudah mulai kita buka dan sekarang kita lanjutkan ya. Masih bersama Mamak Tuan Kumangkudun tentunya ya, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuan Kumangkudun. Beliau adalah dosen tetap ilmu, maksud kami dosen tetap mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang ya. Sekaligus beliau juga salah seorang pemangku adat di kampung halamannya, Kurai Bukit Tinggi. Baik, adun sanak pandanga, alhamdulillah pagi ini walaupun tidak sempat datang ke studio, namun Mak Tuangku masih memberikan kesempatan buat kita berbincang-bincang melalui link Zoom Perempat RRI Padang, dan beliau sudah bersiap-siap di ujung link Zoom kita ya. Untuk itu, dun sana pendengar, Anda bisa ikuti juga acara ini selain melalui radio terestrial, Anda juga bisa melalui live streaming Perempat RRI Padang, dan setelah acara ini selesai nanti bisa Anda tonton ulang kembali melalui channel YouTube Perempat RRI Padang ya. Baik. Tentunya topik kita masih konsep kepemimpinan menurut Tambo Adat Minangkabau ya. Baik, kalau begitu kita sapa dulu Mak Tuangku yang sudah bersiap-siap di ujung link Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak Tuangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pendengar RRI Perempat dimanapun berada dalam surau kearifan lokal Minangkabau. Alhamdulillah, masuk beliau. Terima kasih Mak. Di salo-salo mancangku di sawah, Mama masih bisa naik ke surau. Sempat ke surau. Baik, sanak pendengar, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung melalui 0751812414 ataupun di 08166 092440. Topik kita konsep kepemimpinan menurut Tambo Adat Minangkabau. Baik, Mak Tuangku, sepertinya Mak Tuangku lumayan segar ya pagi ini, segar sekali nih Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kalau udah naik surau ya Mak ya, tambah segar. Iya, penyegaran. Penyegaran pagi ya. Baik, Mak, pagi ini kita akan coba lanjutkan Mak perbincangan kita seputar konsep kepemimpinan menurut Tambo Minangkabau. Tentunya artinya kita bicara dalam koridor warisan konsep dari nenek moyang kita gitu ya Mak ya. Dan tentu dalam ruang lingkup adat budaya Minangkabau begitu ya. Namun walau itu tentu ada kearifan-kearifan lokal ya, kearifan-kearifan nilai yang bisa kita petik dari konsep-konsep tersebut yang mudah-mudahan bisa kita implementasikan hari ini gitu ya Mak ya, dalam kehidupan sosial masyarakat kita, terutama khususnya tentu di Sumatera Barat ini. Baik, Mak Tuangku, topik kita masih melanjutkan yang minggu lalu, yaitu konsep kepemimpinan menurut Tambo Adat Minangkabau. Ya, minggu yang lalu kita baru sempat bahas dua, nggak salah Mamak jabarkan ada sifat ya Mak ya, sifat-sifat pemimpin Iya, menurut dan amanah. Iya, ada sifat pemimpin yang dinukilkan dalam konsep kepemimpinan Minangkabau oleh nenek moyang kita, yaitu sidik, amanah, tablik, fatanah. Itu kalau nggak salah ya Mak ya. Betul sekali. Yang baru sempat dikupas kemarin, sidik dan amanah ya. Baik Mak, kalau begitu Mak, sebelum kita lanjut seperti biasa ada baiknya
kita review ke belakang sedikit, Mak. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar dimanapun Anda berada. Kepemimpinan Minangkabau itu dicantumkan atau dituturkan secara lengkap dalam Tambo Adat Minangkabau. Ya, mungkin kita lintas sedikit tentang Tambo. Tambo Minangkabau itu yang paling utama itu ada dua, Tambo Alam Minangkabau tentang riwayat silsilah nenek moyang. Kemudian yang lebih besar itu adalah Tambo Adat Minangkabau yang istilah dari seorang profesor sosiologi dari Jepang, inilah konstitusi Minangkabau. Tambo adat inilah yang menjelaskan tentang bagaimana orang Minangkabau nenek moyangnya menyusun peraturan dasar dari kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Nah, dalam tambo adat itu ada tuturan tentang kriteria kepemimpinan. Pemimpin menurut tambo adat. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Minggu lalu sudah kita bahas. Ada 4 sifat. Kemudian ada 8 pakaian. Nanti kita bahas 8 pakaiannya. 4 sifat ini yang secara konseptual didekatkan atau dilekatkan, dirujukkan kepada sifat kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW. Itu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, itu dijabarkan dalam tambo adat dengan tuturan, dengan tambahan penjelasan. Minggu lalu kita bahas sidik. Sidik itu penghulu itu harus bersifat benar. Benar itu dijabarkan dalam tuturan seloka ya. Bana itu bajalan lurih, bakato bana, jalan lurih, alu terantang lurihnya manantilia, palabeh manhan cubo. Artinya apa? Apapun keadaan, seorang pemimpin itu harus berkata yang benar-benarnya saja. Karena yang benar itulah sebagai rujukan utama dalam kehidupan bermasyarakat adat. Kemenakan barajo ke mama, mak barajo ke pangulu, pangulu barajo ke mufakat barajo kanan bana. Nah, kebenaran lah yang jadi ukuran utama. Maka penghulu itu harus, atau pemimpin itu harus bersifat benar, berkata benar. Jalan lurih, alu tarantang, lurih manantilia, palabeh manancubo. Itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Bahkan ada tambahannya, bagaimanapun keadaan, basilang tombak dalam parang, baribu batu panaruangan, parik tabantang mahalangi, tataga paganan kokoh, badindi yang sampai kalangi, namun nan bana di anjak jangan. Nah, itu kuncinya. Yang benar tidak boleh dirubah. Kemudian amanah. Amanah itu artinya dipercaya lahir batin. Pemimpin itu dia harus bisa dipercaya, karena sangat menyedihkan kalau pemimpin itu mengguntiang dalam lipatan, menuak kawan seiring, melakak kucing di dapur, apa menahan jarik di pintu. Itu pantangannya. Kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari kaum, kepercayaan dari anak kemenakannya, itu yang harus selalu dijaganya. Kemudian hari ini kita lanjut yang ketiga tentang fatonah. Fatonah itu cerdas. Pemimpin harus mengerti yang tasure, yang tasire, yang tasuru. Dia tidak boleh orang yang lugu, yang bisa digerakkan oleh orang lain, apalagi digerakkan oleh isu, gosip, atau sekarang istilahnya hoak. Dia tidak boleh terombang-ambing. Dia harus cerdas melihat keadaan dan bisa menangkap sesuatu yang tersimpan di balik keadaan. Kalau istilahnya alun takile dah takalam, dah tarang bulan 30, alun talie lah tak paham, lah tentu asa tampe tumbuh. Artinya apa? Kalau dalam bulan bulan Kamariah, bulan Arab itu 30 itu bulan itu tidak ada sebenarnya, gelap.
Tapi bagi seorang pemimpin, keadaan gelap itu dia harus bisa menangkap segala sesuatu. Jadi sudah terang bagi dia walaupun bulan 30. Maka kecerdasan itulah yang ditantang atau dituntut dari seorang pemimpin. Jadi sebelum dia melihat sesuatu, dia sudah memahami latantu wasa tampai tumbuh. Jadi menghadapi masyarakat, menghadapi anak kemenakan, menghadapi sesama pemimpin, dia harus cerdas bagaimana dia mengambil sikap dan bagaimana dia bertingkah laku. Jadi kalau dikatakan kurang cerdik seorang pemimpin, maka binasalah masyarakat. Alang cerdik binaso adat, alang alim lusa agamo, alang tukang binaso kayu. Begitu kira-kira gambarannya tentang kecerdasan atau kecerdikan atau kepiawaian seorang pemimpin dalam memimpin kaumnya. Jangan sampai terjadi kemenakan itu hanya serantau karena pemimpinnya atau penghulunya atau mamaknya bisa diombang-ambingkan oleh hal-hal yang di luar dirinya. Apakah itu gosip, isu, hasum, fitnah, ya, yang akhirnya malah membuat pemimpin itu menyesal kemudian hari. Kalau kok karena isu saja saya bisa tergelincir, karena hoax saja saya bisa dipermainkan oleh pihak tertentu. Begitu Bung Adit tentang kecerdasan melihat sesuatu dan bahasa sekarangnya literasi ini. Ya, literasi Mak ya. Fatonah cerdas. Jadi cerdas terhadap literasi sosial masyarakat gitu ya Mak ya, dan sepertinya juga literasi yang nyata dan literasi yang katakanlah sesuatu yang berada di balik yang nyata. Begitulah kira ya Mak ya. Kalau dari Betul. mengatakan tadi harus mengerti dan tasire dan tasuru. Nah, ini mungkin juga pernah kita bahas ya Mak ya, tasure itu apa, tasire itu apa, dan tasuru itu apa, yang tasira juga apa gitu ya Mak ya. Nah, Betul. yang jelas intinya adalah kecerdasan sepertinya, mungkin nanti bisa dipertajam. Kemudian yang berikutnya dari poin ini berikutnya ada Mak bilang tablik Mak. Kita harus selesaikan dulu Mak. Tablik, ya. Tablik artinya menyampaikan atau menjadi mediator, menjadi penghubung dari harapan masyarakat kepada keadaan yang diharapkan. Bisa saja dia menjadi mediator antara pemerintah dengan rakyat atau mediator dari kemenakan terhadap masyarakat atau mediator antara masyarakat dengan pemerintahan. Menyampaikan itu sebenarnya tugas keseluruhan pemimpin, bukan penghulunya saja. Ya, jadi tugas seorang laki-laki di Minangkabau itu kan dijabarkan dalam sebuah talibun kaluak paku yang sering kita bahas. Bahwa dia itu akan membawa kaumnya, masyarakatnya, negarinya, kemenakannya ke arah adat yang diharapkan. Dia adalah pembimbing, pucuk kaluak paku kacang balimbiang tampuluang lenggang legokan bawa menurun kasaluaso tanamlah sirih jurenya. Anak di pangku kemenakan dibimbing. Nah, dibimbing di situ dengan tabligh. Orang kampung dipatenggangkan. Jadi mempatenggangkan orang kampung itu dengan menyampaikan aturan-aturan atau kebaikan-kebaikan. Menenggang adat, menenggang negari yang binaso. Itu semua dengan penyampaian atau penjabaran tentang kebaikan-kebaikan. Walaupun intinya adalah tabligh itu menyampaikan khutbah, sebenarnya tidak harus khutbah. Walaupun satu kata yang disampaikan oleh seorang pemimpin itu harus menuju ke arah kebaikan yang dituju bersama dalam kaum, dalam masyarakat, dalam negari. Nah, menyampaikan itu bukan hanya kepada anak kemenakannya, tapi juga menyampaikan kepada
posisi yang berseberangan dengan dirinya, baik itu penghulu atau pemimpin yang lain atau pihak penguasa pemerintah kalau zaman sekarang. Jangan sampai penghulu itu patah lidahnya menghadapi pemimpin formal, jangan sampai terhambat kata-katanya menghadapi ulama, jangan sampai terhambat kata-katanya menghadapi para penguasa. Sejak dulu diajarkan bahwa pemimpin itu pisau tajam. Artinya apa? Dia bisa mengucapkan sesuatu dengan jelas, dengan tegas, dengan lugas. Jelas, tegas, dan lugas. Artinya tidak tanpa tedeng aling-aling, walaupun penyampaiannya dengan kata kieh, kata bayang, tapi dia tidak boleh bersikap ambigu. Itu Bang Adit. Jadi kalau tadi ada kecerdasan dalam berbicara, dalam menyampaikan, tabligh ini harus ada sikap tegas, lugas itu. Ada keberanian menyampaikan kebenaran. Jadi di tabligh ini sepertinya tidak hanya mempunyai retorika gitu ya Mak ya, kelas sekarangnya ya Mak ya. Tidak hanya retoris ya, tapi dia juga punya apa ya, prinsip sepertinya kalau itu Mak sampaikan tadi gitu ya Mak ya. Harus tegas, harus berani menyampaikan kebenaran. Tegas, lugas, dan jelas. Dan jelas gitu ya. Oke. Baik Mak. Itu dia karakter apa istilah? Boleh dibilang karakter atau sifat yang ya, dituntut pada pemimpin menurut Tambo. Menurut Tambo, baik. Dan tentunya di Minangkabau pemimpin ini disebut dengan Pangulu. Nah, kan gitu ya, Mak ya. Baik. Artinya yang kita bicarakan ini seputar Pangulu nih. Betul. Baik. Sebab mungkin ada yang bertanya, apa bedanya penghulu dengan pemimpin? Penghulu itu jabatan, pemimpin itu tugas. Tugasnya memimpin. Penghulu itu jabatan, misalnya ini jabatannya gubernur. Tugasnya apa? Tugasnya memimpin pembangunan masyarakat. Jabatannya Kapolres misalnya. Tugasnya apa? Tugasnya menjaga keamanan masyarakat. Nah, jadi penghulu itu adalah jabatannya, kepemimpinan tugasnya. Baik. Maka setiap orang itu pada dasarnya adalah penghulu karena dia mempunyai tugas memimpin dalam skala tertentu. Seorang bapak memimpin di keluarganya, seorang mama memimpin di kaumnya, seorang tungganai memimpin di rumah gadangnya, seorang penghulu memimpin di sukunya. Kalau penghulu nagari tentu memimpin di nagarinya. Memimpin itu menggerakkan, mengarahkan, membangunkan, dan yang empat tadi itu menyampaikan kebenaran, menjalankan kepercayaan, cerdas dalam mencari solusi, dan menyampaikan. Begitu Bung Adit. Baik Mak, menarik sekali Mak. Ternyata nenek moyang kita yang ratusan tahun silam sudah begitu arifnya meninggalkan fondasi-fondasi kepemimpinan bagi anak kemanakannya di kemudian hari. Luar biasa. Baik Mak, kalau kita perhatikan Mak ya, dari sifat-sifat boleh dibilang ini sifat-sifat yang dituntut oleh Tambo, oleh adat Minangkabau untuk para pemimpin, katakanlah penghulu bisa gitu dikatakan ya. Persyaratan. Iya, prasyarat ya. Yang akan diangkat oleh masyarakat. Oke. Nah, periksalah syarat ini pada calon pemimpin Anda. Apakah dia sudah sidik? Apakah dia sudah amanah? Apakah dia cerdas? Apakah dia sudah menyampaikan kebenaran? Dan penyampainya tegas, lugas, dan jelas. Begitu Bung Adit. Baik Mak. Nah, kita coba lihat Mak, dari 4 sifat yang dituntut oleh nenek moyang kita, atau boleh dibilang diarahkan atau dipersiapkan formatnya oleh nenek moyang kita orang Minangkabau masa lalu untuk para pemimpin anak kemanakan ini. Ada sidik, amanah, fatanah, tablik. Ini kan betul-betul kalau boleh dibilang copy paste dari sifatnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam Betul itu ya, Mak, sekali. ya. Karena setahu saya Nabi Iya, Nabi juga secara garis besar ini 4 ini nih, sidik, amanah, tablik, fatanah, atau sidik, amanah, fatanah, betul. tablik gitu ya, Mak, ya. Nah, ini kan bisa kita bawakan barangkali karena Minangkabau adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah, kayak gitu, Mak. Nah, Betul. namun pertanyaan begini, Mak. Ini terkesan ada pengaruh Islam dalam sifat-sifat kepemimpinan yang dibentuk oleh nenek moyang kita ini. Diakui atau tidak, karena sifat Nabi juga ini seakan-akan ya ada pengaruh Islam, Mak. Apakah demikian, Mak? Pertama. Yang kedua, kalau begitu, bagaimana sebelum Islam hadir di Minangkabau, apakah sifat-sifat kepemimpinan ini juga sewarna dengan ini, Mak Tangku? Gimana duduk apa nih, Mak? Silakan, Mak. Baik, makasih Bung Adit. Ini pertanyaan bagus ini. Hmm. Apakah kepemimpinan syarat kepemimpinan Tambo ini lahir sesudah Islam atau sebelum Islam? Gitu kira-kira. Iya, iya. Jadi pada dasarnya seluruh tuturan Tambo itu ada faktor-faktor yang sudah tumbuh di masa sebelum Islam. Hmm. Misalnya nan bajalan luruh bakatobana itu sudah ada sebelum Islam. Bahwa mufakat barajo kanan bana itu sudah ada sebelum Islam. Nah, ketika datang Islam, Islam memberi nama yang lebih jelas atau memberi bingkai yang lebih kokoh untuk aturan Tambo itu. Aturan bajalan luruh bakatobana itu diberi label lah ya, atau diberi judul Iya, iya, iya. secara tepat oleh Islam. Artinya seperti mendirikan rumah gadang, Bung Adit, Ya. tiangnya sudah ada, sudah berdiri, tapi agar kokoh diletakkan sandi ke bawah tiang yang sudah kokoh itu. Iya, iya, iya. Kalau tiang itu hanya menempel di tanah, ada kemungkinan lapuk, maka diletakkanlah batu sandi di bawahnya. Jadi judul atau label yang diberikan oleh Islam itu sejajar dengan yang sudah dimiliki Tambo pada masa sebelumnya. Iya, iya, iya. Bajalan Luruh Bakatobana itu dari Tambo. Kemudian Islam datang membawa label, membawa lambang yang tegas. Yo, oh itu sidik gitu. Ya sudah Begitu. dipakai oleh Islam. Ya, Disinilah yang dikatakan adat Basandi Sara. Sandi itu memang datang kemudian karena dia pas letaknya di bawah tiang, kokoh tiang karena sandi, maka dipakailah sandi itu untuk judulnya. Iya. Begitu Bung Adit. Baik, Mak, luar biasa. Jadi sidik benar itu ternyata sudah ada nilai-nilainya begitu ya, Mak ya. Udah ada ruhnya, Sudah ada. ruhnya. Sebelum datang Islam. Sebelum datang Islam, maka dinamailah, diperjelaslah oleh Islam. Ini di Islam namanya sidik kan gitu ya, Mak ya. Yang Betul. barajo kanam bana tagak berdiri sendirinya gitu ya, Mak ya, kalau nggak salah ya, Mak ya. Betul sekali. Nah, kemudian amanah juga yang bisa dipercaya gitu loh, Mak ya. Pasti udah ada juga nilai Iya. sebelumnya. Mungkin ada kata pusakonya, Mak? Iya, tadi sudah kita bahas tentang kata pusako dari awal sekali, tentang kebenaran dalam adat Minangkabau itu. Bajalan luruh bakatobana itu nan bana itu berdiri sendirinya itu dalam petuah awal tentang kemenakan Balajo ke Mama. Iya, iya. Kemenakan Balajo ke Mama, Mama Balajo ke Pangulu, Pangulu Balajo ke Mupakai Balajo ke nan bana berdiri sendirinya. Kalau kemenakan tidak lagi menghormati mamanya, maka dia sudah melanggar konstitusi, dia dianggap tidak beradat. Penghulu tidak lagi menghormati mufakat, maka penghulu itu dianggap sudah tidak beradat, dia melanggar konstitusi. Kalau mufakat bukan untuk kebenaran, Baik. maka mufakat itu tidak pada tempatnya, dia tidak mufakat adat, itu mufakat jahil. Gitu. Maka nanbana itulah tempat bersandar kebenaran. Baik, baik. Adat nan sabana adat itu nan bana itu. Nah, jadi kebenaran dari seorang pemimpin itu ketika dia bersandar kepada kato nan bana. Jalan luruh bakato mana, jalan luruh alua tarantang, luruhnya mana tilia, balabehnya mana cubo. Artinya sidik atau sifat benar dari pemimpin itu bisa diuji.
Jalan lurihnya, nah ini kebenarannya sandalannya apa? Lurihnya ini bisa dilihat. Oh, memang dia lurus. Dari dulu begitu dia berkata sampai sekarang begitu, tidak berubah-ubah. Nah, begitu juga dengan yang kedua, amanah. Ketika dia dipercaya, dia tidak menggunting dalam lipatan, itu sudah ada dalam adat sebelumnya. Jadi kalau amanah ini, kata usakonya menggunting dalam lipatan itu ya, Mak ya? Jangan menggunting dalam lipatan, jangan menuak kawan sairian, jangan melakak kucing di dapur, jangan menahan jarik di pintu. Nah, itu orang-orang curang lah ya, jangan curang. Itu amanah. Jadi batasan sebelum datang kata amanah ini adalah larangan untuk curang. Oke. Baik. Nah, dalam fatonah juga begitu. Bagaimana seorang pemimpin itu harus cerdas, sudah ada sebelumnya. Alun Bakilik Labakalam ini sudah sangat kita hafal semua. Pemimpin itu sudah paham apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan orang di depannya. Jadi dalam tuturan adatnya, alang caldik binaso adat, alang alim rusak agamo, alang tukang binaso kayu. Tuturan itu sudah ada sebelum datang Islam. Islam menjelaskan, oh ini namanya. Nah, ini namanya fatonah, ini namanya tabligh. Bingkainya memang datang kemudian. Sandi itu datang ketika tiangnya sudah berdiri, begitu Bung Adit. Artinya kita bisa mengklaim bahwa sifat-sifat kepemimpinan yang digariskan nenek moyang kita ini sebenarnya murni produk budaya, nilai-nilai ruh dari Minangkabau. Nanti ketika Islam datang diberi nama lah ruh-ruh itu ya, Mak ya. Nilai-nilai itu diberi namanya. Ada sidik, ada mana, ada tabligh gitu ya, Mak ya. Begitu kira-kira, Mak. Ada penelitian menarik Bung Adit tentang Golden Rule. Golden Rule itu aturan-aturan emas yang sudah berlaku di dunia. Lalu penelitian itu mengatakan bahwa sejak zaman Nabi Nuh ada pernyataan yang sama di berbagai negeri, maknanya sama, cuma diucapkan berbeda-beda. Orang Minang mengatakan begini, hukum picek jange, hukum timbal balik. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, picek jange wak dulu, ba'a rasonya dia wak, baitu raso diurang. Ternyata pernyataan yang sama sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu di berbagai agama, di berbagai suku. Kalau Nabi mengatakan tidaklah beriman seorang sebelum dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Benar. Dan dalam kitab-kitab agama lain, agama Hindu, Buddha, Zoroaster, segala macam, itu pernyataannya hampir sama. Bahwa kalau ingin melakukan sesuatu kepada orang lain, rasakan dulu pada diri Anda. Itu ada dalam ucapan Nabi Musa dalam Taurat, ucapan Buddha Siddhartha Gautama dalam Wedanya, dan dalam banyak sekali kitab-kitab agama Hindu yang menjelaskan kata yang sama. Apa yang Anda rasakan, apa yang akan Anda lakukan pada orang harus Anda rasakan lebih dahulu. Dan ternyata ada di setiap suku bangsa. Dikatakan itu sebagai golden rule. Minangkabau juga punya dengan istilah hukum picik jange. Kalau ingin melakukan sesuatu, coba cubit dulu jangan Anda. Kalau sakit bagi Anda, orang lain pasti merasakan sakit. Begitu. Ini golden rule, ada yang meneliti, ada sekitar 40-an ucapan senada di berbagai suku bangsa, di berbagai agama, di seluruh dunia sejak dunia ini terkembang. Kira-kira begitu. Kenapa saya pertanyaan? Kenapa saya tanya? Adat Minangkabau ini ada dialognya dengan berbagai budaya di dunia dan mempunyai rumusannya sendiri, dan kemudian banyak yang bertemu dengan rumusan Islam. Begitu, Bu. Baik, Mak. Baik, dan saudara padanya, jelas sudah bahwa 4 sifat ini ternyata adalah murni dari penggalian kearifan nenek moyang kita orang Minangkabau yang pada akhirnya ternyata bersamaan dengan nilai-nilai yang juga dibawa oleh Islam, maka diberilah namanya menurut Islam sidik, amanah, fatanah, tabligh. Begitulah kira-kira bisa disimpulkan, Mak ya.
Oke, Betul. baik. Sepertinya ada yang mau bergabung, Mak. Kita coba Silakan. terima. Silakan. Tadi ada yang bergabung di 812-414 ya. Atau di nomor yang lainnya 08166 Baik, kita coba terima 812-414. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Mak Tia. Yuk, Pak Sultan Pamenan nih. Yo, yo. Ya, silakan Pak Sultan ke Mak Tuang Kemungkudun. Assalamualaikum, Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah, Mak Tuanku. Kau berkata-kata orang, kau, Mak Tuanku, aku malu bertanya sasik di jalan. Kurang balalah hanya serantau. Jadi, kita kan permasalahan tadi kan masuk di dalam tambo. Jadi, tambo ko adalah tambo ko mengatakan sabalun badusun rata-rata. Sabalun bakoto banagari. Jadi nama konan dulu dusun terata atau kota atau nagari nama orang konan tu kan. Lalu tersebut dalam masuk pada data upiah masuk bacawan panarahan. Ba bana na pada upiah ko nan ba bana na bacawan panarahan. Sesudah itu masalah pengulu. Pengulu orang kan cadia. Ya. Pandai. Tahu dilanggeh ke malatiang tahu dunak ke menyangkui. Lah dipilih nan cadia. Lah dipilih nan pandai. Lah dipilih nan tahu. Tapi sesudah diangkeknya pai orang kek kan tahu orang. Du sana kemenakan ni kampung indak ba katul sana kemenakan. Kepainya dan kan tentu tepek bertanya. Kapulang bakih babarito. Ya. Jadi kami di sana kemenakan di kampung ini ko mak tuan kualah kailangan tungkek nama. Sekian mak tuanku, saya penyokong tuanku mau jawab ucapkan terima kasih banyak-banyak. Baik. Assalamualaikum mak tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Sultan Pamenan, dan ini luar biasa Mak pertanyaannya Mak ya. 3 pertanyaan, dan yang terakhir ini pertanyaan realitas. Saya pikir ini memang realitas yang diperhatikan oleh Mak Sultan Pamenan nih. Baik, silakan Mak, ada 3 pertanyaan persoalan mungkin Baik, Mak sudah tangkap terima itu kasih. ya. Ya, silakan Mak. Sultan Pamenan. ini Sultan Pamenan ini bacaannya banyak ini. Benar. Tentang perkembangan pembentukan nagari. Mulai dari tarata, dusun, koto, nagari. Itu perkembangan masyarakat sebelum nagari terbentuk. Jadi ketika masyarakat yang datang Malaco, Manaruko, Malambang, Malatiah itu membuka pemukiman, ketika pemukiman itu belum berupa masyarakat yang tersusun, dia dikatakan tarata. Tarata itu mungkin satu keluarga membuka pemukiman, ada keluarga tetangganya 2 atau 3 rumah. Pemukiman itu dikatakan tarata karena dia belum punya sarana sosial. Tarata tidak punya syarat. Tarata itu cukup ada rumah atau pondok atau dangau. Ketika dia akan jadi dusun, atau tarata itu berkembang jadi dusun, ada tambahan sarana dan prasarana. Kalau dusun itu dia akan punya misalnya labuan. Tapi dia belum punya sarana yang lebih lengkap. Dia belum punya pasar, belum punya balai adat, belum punya musajid. Dusun itu ketika sudah terbentuknya beberapa keluarga dan ada interaksi, ada saling bertemu kebutuhan mereka dan saling sapa menyapa. Kalau dalam bahasa sederhananya, orang sadusun itu biasanya sudah ada yang meminang atau meminta jadi menantu. Tapi kalau sama-sama di tarata, alun lah. Orang satarata alun bisa kawin mawin. Kalau orang sadusun, lamuloi do kawin mawin, kira-kira begitu. Ketika dusun itu makin ramai, maka lahirlah beberapa sarana dan prasarana sosial. Kalau sarana itu bangunan-bangunannya, mulai ada bangunan bersama seperti balai atau surau atau pasar. Kemudian ada sarana sosialnya. Mereka mulai ada tokoh yang dituakan
kalau di koto itu ada tuh kampuangnya, ada tuh kotonya, tuh. Kemudian memulai pembentukan suku-suku. Nah, Undang-Undang Nagari memberikan batasan, kalau ingin jadi nagari, lengkapi sarana dan prasarana itu. Maka Undang Nagari mengatakan, nagari itu minimal ada ampe sukunya. Nah, nagari ampe suku, babalai bamusaji, balabuah batapian, bapandam bakuburan, dan seterusnya. Ketentuan itu hanya untuk nagari. Kalau untuk koto tidak ada ketentuannya. Mungkin koto itu cukup punya balai, punya surau, punya tapian, terserah. Tapi kalau ingin jadi nagari, penuhi ketentuannya. Nagari bakampe suku, babalai bamusaji, balabuah batapian, bagalanggang, bapamedanan, bapandam, bapakuburan, basawah, baladang. Ini untuk membentuk pemerintahan nagari secara adat itu lengkap keseluruhan sarana dan prasarana adatnya. Jadi ini perkembangan, Mas Tuan, perkembangan pemukiman menurut Tambo. Jadi ada syarat-syarat ketika akan membentuk nagari. Nagari itu lebih lengkap daripada koto. Koto itu lebih banyak sarana prasarananya daripada dusun. Nah, kemudian dusun itu lebih lengkap dari tarata. Tarata itu adalah pemukiman awal ketika orang habis malaco menaruko. Itu yang pertama. Yang kedua tentang berita upiah dan Deta upiah, Mak ya. ya. Ini kieh katobayang bahwa pada dasarnya pemimpin itu dituntut sesuai dengan keadaan yang ada di sekelilingnya, kondisi kaumnya atau kondisi masyarakatnya. Jangan dia menuntut melebihi kemampuan kaumnya atau kemampuan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya hanya mampu memberikannya deta upiah, ya itulah yang harus dia sandang sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau detanya deta Bakarang, deta Babanang Ameh, yaitu kemampuan kaum dan masyarakatnya, silakan saja. Itu pemahaman saya begitu. Jadi janganlah pemimpin itu menuntut melebihi kemampuan kaumnya atau melebihi kemampuan masyarakat nagarinya. Ini juga berhubungan dengan kecerdasan, patonahnya seorang pemimpin dalam memimpin kaum masyarakat nagarinya. Jangan menuntut lebih, baik dalam fasilitas ataupun dalam kalau sekarang itu menuntut pajak berlebih atau kontribusi berlebih dari kaumnya. Walaupun kaum itu pada dasarnya akan memberikan semaksimal mereka mampu untuk pemimpinnya. Asal pemimpinnya itu memang pemimpin yang ini mereka hormati tentu saja. Nah, yang terakhir itu fenomena ketika masyarakat atau sebuah kaum, sebuah keluarga lah ya, atau rumah gadang menagaan penghulu, tiba-tiba penghulu yang sudah disandangkan saluaknya ini membawa kerantau dan tidak lagi pulang ke kampung, tidak lagi menyilau-nyilau kemanakannya. Jadi kemanakan dan kaumnya seperti ayam kehilangan induk. Anak ayam kehilangan induk. Ya kita kembalikanlah kepada kecerdasan kaum, kecerdasan suku ketika akan memilih pemimpinnya. Bagaimanapun yang mendudukkan pemimpin itu kaum. Undang adatnya ada mengatakan tagak penghulu sepakat kaum, tagak rajo sepakat alam. Jadi tidak akan berdiri seorang penghulu kalau kaumnya belum sepakat. Jadi ketika kaum memilih seorang penghulu, maka pahit manisnya juga harus diterima oleh kaum itu. Maka pahit-pahitlah sebelum menagaan penghulu. Laika mungkin, laika patut, itu aturannya. Kalau mungkin dia jadi pemimpin dan patut jadi pemimpin, ya baru kita angkat.
Jangan ketika sudah diserahkan ke pemimpinan ternyata dia mengecewakan, berarti mengaruh alun sabi gawang, belum ditelisik, belum diperiksa selengkapnya tentang kepemimpinannya. Kemudian ada satu hal juga Pak Sultan Pamenan, ini karena kepemimpinan itu persyaratannya sebenarnya sudah lengkap, tapi sumber daya yang dimiliki oleh kaum dan suku itu terbatas. Ingin mendapatkan pemimpin yang maksimal, tapi dapatnya hanya setengahnya atau tidak penuh ke atas, penuh ke bawah saja yang ada, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita menetapkan kepemimpinan itu? Maka adat memberikan jalan keluarnya dengan tungke. Kalau dia penghulu memang kebetulan harus bekerja di luar kampungnya, harus bertugas di tempat yang jauh, maka adat memberikan tungkeknya atau panungkeknya di kampung, tungganai di kampung yang akan menjalankan tugas-tugasnya. Tentu saja komunikasi atau tabligh antara pemimpin yang dipilih dengan tungkeknya harus berjalan selalu. Kalau dia lari saja setelah gelar penghulu didapat, dia menghilang, berarti dia tidak amanah. Iya. Tadi kita sudah bahas. Amanah itu bagaimana dia menjalankan kepercayaan dari kaum atau sukunya. Kalau dia tidak amanah, pada dasarnya dia sudah melanggar sumpahnya sebagai penghulu. Ketika dia menerima jabatan itu. Penghulu itu jabatan, kepemimpinannya adalah tugasnya. Kalau dia hanya menerima jabatan, tidak menjalankan kepemimpinannya, tidak amanah, ya kenapa tidak disomasi kalau istilah sekarang ya. Ba ako mak datuk lah dapat salut mengko kami ditinggalkan. Kemanakan itu kan pada dasarnya adalah pemilik kaum. Jadi kalau dalam aturan adat, di laya mamak menyembah kemanakan, kemanakan menyembah mamak, di batin mamak menyembah kemanakan. Pada dasarnya, mamak atau penghulu itu harusnya menghormati kemanakannya. Jangan sampai dia meninggalkan kemanakannya dalam situasi apapun. Ya mudah-mudahan bisa jadi renungan kepada para penghulu yang jauh untuk tetap berkomunikasi, minimal dia tetap punya relasi yang jelas dengan panungkeknya di kampung, atau penghulu tungkeknya atau tungganai di kaumnya. Jangan ditinggal lari saja. Walaupun satu dua memang seperti itu, saya juga menemukan banyak penghulu di rantau itu yang kepeduliannya cukup tinggi ke kampung halamannya. Ya ini fenomena kita, Bung Adit. Benar. Mudah-mudahan. Tapi Mama, saya potong. Saya pikir teknologi hari ini menjawab persoalan ini ya. Seperti kita hari ini, ibarat katalah saya kemanakan, Mama penghulu saya, Mama begitu ya. Saya kumpulkan anak kemanakan yang lain di satu tempat, kemudian kita Zoom. Kemudian kita apa istilahnya video call dengan WA segala macam. Itu kan tetap bisa terjalin ya, Mak ya, dengan penghulunya. Nah, harusnya seperti itu ya. Ya, jadi artinya ya seperti yang bilang tadi, kadang-kadang serba susah ya. Kita tuntut umpamanya yang berkualifikat kata sekarang gitu ya, Mak ya, berkualifikasi, namun dia berada di seberang lautan, umpamanya begitu. Kita angkat yang di kampung ternyata kurang qualified menurut kita bersama kan gitu ya, Mak ya. Akhirnya kita suruh dia pulang untuk dilewakan segala macam, akhirnya dia kembali ke rantau. Nah, namun kan kalau dia amanah seperti yang bilang tadi kan, teknologi sekarang bisa menghubungkan semuanya. Kita terhubung, terkoneksi. Jangankan ke kampung, ke dunia kita terkoneksi gitu ya, Mak Jangko ya. Iya, kalau penghulu tidak lagi punya grup WA dengan kemenakannya, berarti dia sudah meninggalkan kemenangannya. Itu dia. Ya. Alhamdulillah saya tetap ada dalam WA kaum saya, kemenakan saya. Maka dia masih tabligh, masih berkomunikasi. Iya. Tabligh itu berkomunikasi. Berkomunikasi, Mak ya. Oke.
tetap berkomunikasi, minimal dengan grup WA, kata Bung Adit. Iya, teknologi sekarang menjawabnya gitu loh. Jadi Iya, sebenarnya kalau kita bisa dibilang budaya Minangkabau itu bisa bertransformasi lah ke dunia digital hari ini, kan gitu ya Pak ya. Gitu. iya. Sekali air kadang, sekali tapian berubah, dan tapian mandi kan tidak mungkin Nggak mungkin hilang. hilang Kan? ya, betul. Kalau tidak mandi orangnya. Betul sekali. Jadi Mak maksud pemainan tidak ada salahnya ya Mak ya, saya pikir ya kalau memang yang dirantau itu qualified ya, tapi tetap seperti Mak Tuanku bilang berkomunikasi terus dengan kampung halaman Iya. ya. Nah, Jadi ada dua sifat tadi yang terkait sekali dengan yang dinyatakan Pak Istam Paminan itu. Sifat amanah yang pertama. ya. Kalau penghulu itu atau pemimpin itu amanah dan tetap memikul kepercayaan kaumnya, dia tidak mungkin akan mengabaikan, meninggalkan. Hmm, Yang kedua tabligh tadi, dia harus selalu berkomunikasi dengan kaumnya, dengan Iya. anak kemenakannya, dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau dia hilang seperti batu jatuh ke lubuk, kata orang, dia sudah melanggar dua sifat yang ditentukan oleh Tambo tadi. Dia melanggar konstitusi itu. Itu kira-kira, Pak Adit. Baik, menarik. Baik Mak, sepertinya masih ada yang ingin apa Mak? Kita terima aja Mak ya di penghujung ini Mak ya. Silakan. Sepertinya penutup dari 4 sifat ini yang kita bicarakan bisa hari ini. Baik, Iya. di 0751812414 kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bundo Nur Tabing. Oke Bundo, silakan Bundo ke Mak Tuanku. Ini yang mau saya tanyakan. Saya kan di kelurahan saya itu kan ditunjuk saya sebagai Bundo Kanduang. Ya. Tapi kadang saya tuh sering mudah tersinggung gitu kan. Bukan mudah tersinggung. Misalnya orang tuh minjam uang sama kita, jadi susah untuk bayarnya, minta enggak pernah dibayarnya. Terus kadang dia sering minjam motor kita, bukan sekali dua kali. Tiap pergi pinjam kemana berpinjam kan. Jadi kalau kita kasari itu salah kita tuh mak tuanku. Gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kan out control kan ngomong kita tuh keseringan dia minjam uang enggak pernah dibayar, susah banget bayar. Terus kalau minjam motor sering kali kemana-mana pinjam. Orang kan sekali dua kali misalnya ini sering kan. Apa salah kita tuh mak tuanku? Iya, namanya juga manusia ya Bundo ya. Baik. Iya Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mak, ini kelanjutan pertanyaan kamu minggu lalu pikir ini. Minggu lalu baru sama-sama suka emosi. Ternyata emosi lantaran ini Mak, utang jarang dibayar. Kemudian adat mudo menanggung rindu, adat tua menanggung ragam. Jadi Bundo itu termasuk generasi yang menanggung ragam itu ya. Menanggung ragam karena apa? Karena ada anaknya atau orang kampungnya, ya karena namanya Bundo itu tempat mengadu bagi masyarakat, semuanya dikadukan. Kadang-kadang mengadu itu berkelebihan. Nah, ini perlu juga kepiawaian Bundo menyikapi. Ada batas-batas yang harus dipegang oleh seorang Bundo itu menghadapi anak-anaknya di nagari, acang-acang dalam nagari ya, kira-kira begitu. Ada batas untuk pinjam meminjam, ada batas untuk beragia. Ya. Kalau kira-kira katakanlah anggota Bundo itu atau anggota masyarakat itu pada dasarnya tidak akan mungkin melunasi utangnya, jangan dihutangkan, beragia saja. Kalau dia minta utang 1 juta, saya tidak ada uang untuk dipinjamkan. Bukan tidak ada uang di saku, tapi tidak ada yang untuk dipinjamkan. Ya, kalau beragia ini ada 100.000, bawalah, kira-kira begitu. nggak usah utang gitu ya Mak ya. Nah, Nggak usah utang. Kenapa? Pada dasarnya ketika dia bersandar kepada kita, dia menganggap kita mampu. Iya, Nah, betul. itu termasuk dalam kepercayaan.
dia percaya kita mampu, sebenarnya kita tidak memberikan apa-apa, tentu dia sedih, dia kecewa. Jadi ketika kita ingin meminjamkan, oh enggak bisa pinjam 100.000, enggak tambah ianya dong. Ya sudah, jangan dipinjamkan 100.000, berlagi saja 10.000 misalnya gitu. Iya. Enggak ada pitinan ke dipinjaman dong. Berlagi selam bawa 10 lah, bawa lah. Iya. Enggak usah dipikirkan melunasi. Jadi ini memang kepiawaian atau kecerdasan seorang Bundo Kanduang melihat anggotanya, anggota masyarakatnya, mana yang mungkin, mana yang patut. Ini tidak mungkin saya pinjami ini, karena dia tidak bisa lagi, kemungkinan besar dia tidak akan melunasinya. Ya sudah, saya memberi saja. Jangan ditolak habis. Kenapa? Karena dia pada dasarnya dia mempercayai bahwa Bundo itu orang tempat bersandar bagi dia. Nah, disinilah nantu menanggung ragam itu. Bagaimana kita menanggung ragam sebagai orang yang diharapkan atau diandalkan oleh masyarakat. Begitu kira-kira Bung Adit. Ya, baik Mak. Dan ini memang sering kita jumpai ya. Jangankan Bundo gitu ya. Saya aja mungkin sebagai mama dari keponakan saya juga sering seperti itu Mak ya. Jadi bahasanya begini aja. Betul sekali. Gini ya Mbak, maaf kalau penuh kate nggak bisa Mak ada, tapi penuh ke bawah lah ya. Iya begitu. Ilmunya sederhana saja. Iya. Penuh kate doa, penuh ke bawah insya Allah berisi. Iya. Jadi kalau pun nggak salah pinjam aku untuk pembelialah. Kan gitu ya. Itu apa-apa nak. Iya. Itu saya gitu lah kan. Jadi Sakiko yang ado. aku yang ada gitu lah kan. Jadi apa ya, itu itu Mak, lama dewa ketujuh orang itu ya Mak ya, apa Mak yang apanya? Iya. Iya, enggak penuh kate doa, penuh ke bawah telur dempo. Ya, betul ya. Dan ini Karena memang dia mengandalkan. Termasuk dalam pinjam meminjam itu. iya. Ketika pinjam meminjam itu bakalan bakatia ula, tidak ada batasannya, kita juga buat batasan saja. De alun kini lain, pelalu di Bundo Baru, misalnya kan bisa begitu. Iya. Yang penting caranya, intinya berarti itu ya Mak ya. Yang penting caranya jangan menyakiti kita lah ya Mak ya. Kalau Betul. kita Pak. Kenapa? Karena dia mempercayai kita. Iya betul. Dia mengandalkan kita, mengandalkan Bundo sebagai nantuo, sebagai nama punyo, tempatnya basanda. Bagaimana kita memperlakukannya tidak terlalu mengecewakan, tapi yang kita perlukan juga terjaga begitu ya. Iya. Tidak bakal lalaran. Mencabut rambut dalam tapuang kata orang ya Mak ya. Itu dia. Iya. Baik. Nailo rambut dalam tapuang, membunuh hula dalam baniah, baniah hendak basera, karena hulanya mati. Ya, kira-kira begitu. Luar biasa. Baik, Mak Tuanku, terima kasih Mak untuk wejangannya, untuk pencerahannya Mak, sampai 4 karakter atau sifat kepemimpinan menurut Tambu Minangkabau ini sudah kita tuntaskan. Barangkali besok kita akan lanjut ke pakaian-pakaian ya Mak ya. Pakaian. Oke, baik. Iya, sebenarnya yang 4 ini karena datang Islam dimasukkan dalam sifat yang dituntut oleh Tambo. Yang lebih tua dari itu sebenarnya melalui pakaian. Pakaian ya Mak. Itu fungsi-fungsi. Fungsi Mak ya. Oke. Baik, dosa penangga, sampai di sini dulu acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini yang sudah menuntaskan 4 sifat atau 4 karakter yang sesuai dengan Islam, kepemimpinan menurut Tambu Minangkabau. Namun menurut Mak Tuanku tadi ada yang lebih tua, yaitu tentang pakaian atau sifat yang tersembunyi dalam pakaian seorang penghulu ya. Mulai dari detanya nanti sampai ke terumpanya, begitulah kira-kira ya Mak ya. Semuanya punya makna. Nah, karena itu dosa penangga jangan Anda lewatkan. Insyaallah minggu depan kita akan masuk ke pakaian penghulu ini dan tentu akan lebih seru lagi. Oke. Akan lebih kita kulik lagi nih bagaimana seorang penghulu, seorang pemimpin seharusnya terhadap anak kemanakannya di Minangkabau ini. Baik, akhirnya kalau begitu saya bersama Mak Tuanku Mangkudun mohon pamit dari ruang Ngeranda. Terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa insyaallah di pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.